perkenalkan nama saya Mutiara Pangaribuan dengan NIM 195040336. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode simplex, dualitas, dan analisis sensitivitas dengan permasalahan di kehidupan sehari-hari. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita akan simak video berikut. Fanny akan membuat dua jenis kue, yaitu brownies dan bolu. Untuk membuat brownies memerlukan waktu 60 menit, sedangkan untuk membuat bolu memerlukan 45 menit. Untuk membuat dua jenis kue tersebut memerlukan bahan, dan bahan yang diperlukan untuk membuat brownies memerlukan 500 gram tepung, 8 butir telur, dan 250 gram mentega. Sedangkan untuk membuat bolu memerlukan 250 gram tepung, 8 butir telur, dan 150 gram mentega. Sedangkan bahan yang tersedia di dapur 900 gram tepung, 225 butir telur, dan 700 mentega. Maka maksimalkanlah waktu yang dibutuhkan Fanny untuk membuat brownies dan bolu. Dari soal tersebut maka kita peroleh tabel di bawah ini, yaitu teman-teman bisa lihat tabel di bawah ini dengan tepung untuk brownies 500 gram, telur 10, mentega 250 gram dengan waktu 60 menit. Sedangkan untuk bolu 250 gram untuk tepung, 8 untuk telur, 150 gram untuk mentega, dan 45 dalam waktu 45 menit. Sedangkan bahan yang tersedia yaitu 900 gram tepung, telur 25, dan mentega 700 gram. Dari tabel di atas dapat kita simpulkan dalam metode matematika, yaitu max Z sama dengan 60 X1 ditambah 65 X2. Dengan kendala X1 500 X1 ditambah 250 X2 kurang dari sama dengan 25. Yang kedua, 10 X1 ditambah 8 X2 kurang sama dengan 900. Yang ketiga, 250 X1 ditambah 150 X2, maaf teman-teman, salah ketik, lebih kecil sama dengan 700. Untuk X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Untuk penyelesaian, yaitu max Z sama dengan 60 X1 ditambah 45 X2 sama dengan Z dikurang 60 X1 dikurang 45 X2 ditambah 0 S1 tambah 0 S2 tambah 0 S3 sama dengan 0. Untuk kendala yang pertama, 500 X1 ditambah 250 X2 ditambah S1 lebih kecil sama dengan 25. Yang kedua, 10 X1 ditambah 8 X2 ditambah S2 lebih kecil sama dengan 900. Yang ketiga, 250 X1 ditambah 150 X1 X2, maaf teman-teman, ditambah S3 lebih kecil sama dengan 700, di mana X1, X2, S1, S2, S3 lebih besar sama dengan 0. Dari data di atas bahwa dapat disimpulkan melalui iterasi yang pertama, teman-teman boleh lihat bahwa X1 yang akan keluar untuk menentukan rasio, yaitu di mana S1 rasionya 1,8, S2 rasio 2,5, S3 rasio 2,8. Dan yang akan keluar itu adalah S1 dikarenakan positif terkecil. Langkah selanjutnya akan diperhitungkan melalui OB, maka kita
kita mengganti S1 pada kolom baris X1, yaitu baris baru X1 sama dengan baris S1 dibagi dengan 50. Jadi hasilnya yaitu 0, 1, 1 per 2, 1 per 500, 0, 0, 9 per 5. Untuk baris Z sama dengan baris Z dikurang minus 60 dikali baris baru X1. Dan hasilnya 1, 0, minus 15, 3 per 25, 0, 0, 108. Untuk berikutnya, baris baru S2 sama dengan baris S2 dikurang 10 dikali baris baru X1 dengan hasil 0, 0, 3, minus 1 per 50, 107. Dan berikutnya, baris baru S3 sama dengan S3 dikurang 250 dikali baris baru X1 dengan hasil 0, 0, 25, minus 1 per 2, 0, 1, 250. Maka dari perhitungan OB di atas dapat disimpulkan melalui tabel berikut. Teman-teman boleh lihat di F basis itu dikarenakan X1 menggantikan X1. Dikarenakan masih ada yang negatif, berarti belum optimal. Untuk mengoptimalkan, maka kita ambil X2 masuk basis, dikarenakan minus 15. Maka kesimpulannya X2 masuk dan S2 keluar. Setelah ditentukan yang akan masuk dan yang akan keluar, maka kita akan masuk ke perhitungan OB dengan perhitungan di bawah ini, yaitu mengganti S2 pada kolom baris X2. Yang pertama itu, baris baru X2 sama dengan baris S2 dibagi dengan 3. Dengan hasil 0, 0, 1, minus 1 per 150, 1 per 3, 0, 7 per 3. Untuk baris baru Z sama dengan baris Z dikurang minus 15 dikali baris baru X2 dengan hasil 1, 0, 0, 1 per 50, 5, 0, 145. Dan untuk baris baru X1 sama dengan baris X1 dikurang 1 per 2 dikali baris baru X2 dengan hasil 0, 1, 0, 2 per 375 minus 1 per 6, 0, 19 per 30. Dan untuk berikutnya, baris baru S3 sama dengan baris S3 dikurang 25 dikali baris baru X2 dengan hasil 0, 0, 0, minus 1 per 3, minus 25 per 3, 1, 575 per 3. Maka, dari perhitungan OB di atas dapat disimpulkan dengan tabel sebagai berikut. Teman-teman boleh lihat. X dikarenakan S1 dan S2 itu diganti menjadi X1 dan S2. Dikarenakan sudah optimal, maka dapat disimpulkan X1 ditambah 19 per 30. Untuk X2 sama dengan 7 per 3, dan untuk Z sama dengan 145. Untuk variabel slacknya yaitu S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, dan S3 sama dengan 575 per 3. Sekarang kita masuk ke dualitas. Dari dualitas, maka bentuk primalnya yaitu maksimal Z sama dengan 60X1 ditambah 45X2 dengan kendala 500X1 ditambah 8X2 lebih kecil sama dengan 25. Yang kedua, maaf teman-teman, itu typo 250X2 ya teman-teman, untuk yang kendala yang nomor 1. Dan kendala yang kedua yaitu 10X1 ditambah
8x2 lebih kecil sama dengan 900. Dan kendala ketiga, 250x1 ditambah 150x2 lebih kecil sama dengan 700, di mana x1, x2 lebih besar sama dengan 0. Dan bentuk baku primalnya yaitu untuk baku primal disubstitusikan x1 sama dengan x1 pangkat min dikurang x1 pangkat plus untuk semua x1. Maka dengan hasil maksimal Z sama dengan 60 x1 pangkat minus dikurang 60 x1 plus ditambah 45 x2 dengan kendala 500 x1 minus dikurang 500 x1 plus ditambah 250 x2 sama dengan 900. Itu untuk Y1. Dan 10 x1 minus dikurang 10 x1 plus ditambah 8 x2 dikurang x3 sama dengan 25 untuk Y2. Dan yang terakhir 250 x1 minus dikurang 250 x1 plus ditambah 150 x2 dikurang x4 sama dengan 700 untuk Y3, di mana x1, x2, x3, dan x4 lebih besar sama dengan 0. Maka masalah dualnya yaitu dikarenakan dualitas itu di mana maksimalkan itu menjadi meminimumkan. Maka tadi di permasalahan bentuk primal dan bentuk baku primal itu memaksimalkan, maka di masalah dualitas akan diminimumkan dengan masalah dual yaitu minimal Y sama dengan 900 Y1 ditambah 25 Y2 ditambah 700 Y3 dengan kendala 500 Y1 ditambah 10 Y2 ditambah 250 Y3 lebih besar sama dengan 60. Dan minus 500 Y1 dikurang 10 Y2 ditambah 250 Y3 lebih besar sama dengan minus 60. Maka menjadi 500 Y1 ditambah 10 Y2 ditambah 250 Y3 lebih besar sama dengan 60. Dan 500 Y1 tambah 10 Y2 ditambah 250 Y3 lebih kecil sama dengan 60. Maka hasil yaitu 500 Y1 ditambah 10 Y2 ditambah 250 Y3 sama dengan 60. Di mana Y1, Y2, Y3 itu Y1 menjadi lebih besar sama dengan 0, Y2 lebih besar sama dengan 0, dan Y3 lebih besar sama dengan 0. Oke, sekarang kita masuk ke analisis sensitivitas. Dengan memaksimalkan Z sama dengan 60 X1 ditambah 45 X2 dengan kendala 500 X1 ditambah 250 X2 lebih kecil sama dengan 25. 10 X1 ditambah 8 X2 lebih kecil sama dengan 900, dan 250 X1 ditambah 150 X2 lebih kecil sama dengan 700, di mana X2 lebih besar sama dengan 0. Bisa kita lihat di samping adalah gambar dari kendala-kendala tersebut. Maka kita dapat X1 sama dengan 3,7, X2 sama dengan 1,5, dengan Z sama dengan 256,2. Dengan titik optimal yaitu 3,7, 1,5. Perpotongan garis kendalanya yaitu M1 sama dengan 3, M2 sama dengan 2. Dengan gradien garis selidik yaitu sama dengan
minus 60 per 45. Untuk C1 tetap, dari minus 3 lebih kecil sama dengan minus 60 per C2, lebih kecil sama dengan minus 2 diperoleh 20 lebih kecil sama dengan C2 lebih kecil sama dengan 30. Jika nilai C1 diubah dalam range 20 lebih kecil sama dengan C2 lebih kecil sama dengan 30, maka penyelesaian optimal tetap di 3,7,1,5. Untuk C2 tetap, dari minus 3 lebih kecil sama dengan C1 per 45 lebih kecil sama dengan minus 2. Diperoleh 6 lebih kecil sama dengan C1 lebih kecil sama dengan 135. Jika nilai C2 diubah dalam range 6 lebih kecil sama dengan C1 lebih kecil sama dengan 135, maka penyelesaian optimal tetap di titik 3,7,1,5 dengan uji coba, yaitu Z sama dengan 60x1 ditambah 45x2. Penyelesaian optimalnya di 3,7,1,5 dengan nilai Z sama dengan 5 per 10 dikali 60x1 ditambah 45x2. Maka 30x1 ditambah 45x2 sama dengan 30 kali 3,7 ditambah 45 kali 1,7. Maka hasilnya adalah 111 ditambah 76,5 sama dengan 187,5. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video saya dari awal sampai akhir. Sekian dulu hasil pembelajaran kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.